Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang telah diberikan dosen. Saya Rangga Rafael Arum Padang selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya presentasi ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Rangga Rafael Arum Padang, Najwa Muin, Rahmi Ramadhani, Adi Yatma. Lanjut yang berikutnya untuk materi yang pertama, Najwa Muin dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Sebelumnya, saya Najwa Muin sebagai pemateri pertama pada presentasi kali ini. Selanjutnya, untuk mengawali presentasi ini, saya akan mempresentasikan tentang pengenalan arsitektur. Apa itu arsitektur? Arsitektur adalah cabang ilmu pengetahuan yang sifatnya lebih detail atau spesifik yang mempelajari tentang penyediaan tempat atau ruang dan menciptakan desain, dan juga merupakan metode yang bergantung pada teknik konstruksi bangunan. Dengan metode yang pertama adalah disiplin artistik dan profesi teknis, berproses kreatif dan metode konstruksi, intuisi dan akademik, pengetahuan, memahami teknik dan konstruksi, dan terakhir memikirkan desain. Skala desain arsitektur. Yang pertama adalah perancangan objek, desain ruangan, merancang bangunan, merancang kota, disiplin sekutu, dan anatomi teks. Next. Untuk mengetahui arsitektur lebih dalam, kita akan membahas tentang sejarah awal arsitektur dari zaman kuno hingga zaman kontemporer. Awal mula arsitektur yaitu mulai dari abad 12.000 sebelum Masehi, di mana manusia telah menyebar ke sebagian besar dunia, yang pada saat itu manusia sudah mulai tahu tentang seni bangunan seperti manusia Politikum yang membuat lukisan pada dinding dan langit-langit gua. Lambat laun, arsitektur sudah mulai berkembang dan sampai kepada zaman kontemporer, di mana pada tahun 1960-an, ketika konveksi modernisme runtuh dan arsitek mulai bereksperimen dengan skala besar dan bentuk sederhana. Serta kemajuan teknologi dan komputer memungkinkan para arsitek untuk membangun struktur yang di dekade sebelumnya yang telah dipikirkan. Dan di masa kontemporer ini, banyak bangunan artistik yang sudah dibangun, contohnya adalah Kunsthaus 2003 milik Peter Koch. Selanjutnya adalah pendidikan arsitektur. Arsitek harus berpengalaman dalam berbagai bidang akademik. Seorang arsitek harus menjadi orang yang terpelajar dan memiliki pengetahuan menggambar sehingga mudah membuat sketsa dengan baik, serta memiliki pengetahuan sejarah yang luas untuk memahami bagian ornamen sebuah karya seni, memiliki pengetahuan tentang teori kanonik dan matematika, serta arsitek juga harus memiliki pengetahuan tentang kedokteran dan juga asas-asas hukum, mengetahui apa yang diperlukan dalam bangunan-bangunan, dan astronomi juga menentukan arah, serta teori langit, equinox, titik balik matahari, dan arah bintang-bintang. Salah satu arsitek kuno, Pytheos, mengatakan bahwa seorang arsitek harus mampu menguasai lebih banyak ilmu seni dan pengetahuan daripada orang lain. Prinsip dasar arsitektur. Yang pertama adalah eurythmy, yang kedua adalah simetri, ketiga adalah properti, keempat adalah kepatutan, dan yang kelima adalah ekonomi. Dan selanjutnya adalah proses desain, alat dan teknik untuk menghasilkan ide. Yang pertama adalah gambar spekulatif. Dalam desain, kita berspekulatif tentang masa depan, serta memberikan keberadaan material pada konsepsi yang dapat dilihat, dinilai, dan ditindaklanjuti. Dan yang kedua adalah proses kreatif.
Proses kreatif adalah menggambar spekulatif. Gambaran yang jarang kita pikirkan menjadi terbentuk sepenuhnya hingga ke detail terakhir, lalu kita pindahkan ke selembar kertas. Dan yang ketiga adalah berpikir di atas kertas. Dalam memikirkan masalah desain, ide secara alami muncul di benak. Ide-ide tersebut seringkali tidak verbal, sulit untuk menyimpan ide-ide yang telah kita pikirkan ke dalam ingatan dalam waktu yang cukup lama untuk memperjelas, menilai, dan mengembangkan ide tersebut. Memasukkan ide ke dalam kertas cukup cepat dan memerlukan diagram dan sketsa. Yang keempat adalah pembuatan diagram. Untuk mengembangkan sesuatu tanpa mempresentasikannya dengan cara bergambar. Jenis diagram ada 4. Yang pertama adalah diagram analitik, yang kedua adalah diagram elemen, yang ketiga adalah diagram hubungan, dan keempat adalah diagram konsep. Dan yang kelima adalah pemodelan. Pemodelan terbagi menjadi 2, yaitu model fisik dan model digital. Dan yang keenam adalah pengembangan konsep. Tahap dari pengembangan konsep dimulai dari proses desain sementara hingga ke model representasi, hingga ke gambar proses, gambar utama, situs dan konteks penting, masalah penting yang terprogram, ukuran, skala, dan masalah proporsi, integrasi penting sistem, dan masalah formal. Mungkin itu saja yang saya presentasikan. Apakah ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan dari presentasi saya kali ini? Baik, saya sebagai moderator ingin bertanya mengenai tentang apa itu eurythmy sama simetri, properti, kepatutan, dan ekonomi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja, eurythmy adalah keindahan dan kebugaran dalam penyelesaian anggota. Simetri adalah distribusi dan pengaturan komponen yang seimbang dengan bentuk ruang yang setara pada sisi yang berlawanan dari garis pemisah atau bidang atau sekitar pusat. Properti adalah harta berupa tanah, bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak dipisahkan dari tanah hak milik atau bangunan yang dimaksud. Sedangkan kepatutan adalah kesempurnaan gaya yang muncul ketika sebuah karya memiliki otoritas yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang disetujui. Dan ekonomi yaitu menunjukkan sesuatu yang tepat, pengolahan material dan lokasi, serta keseimbangan hemat biaya. Mungkin itulah jawaban dari saya. Ya, terima kasih. Lanjut ke pemateri kedua, yaitu saya sendiri. Next. Next. Ya, apa itu arsitektur? Arsitektur adalah disiplin ilmu yang sangat kompleks. Tidak ada formula tunggal yang tepat untuk menentukan tata letak rumah yang sempurna atau jenis bangunan lainnya. Arsitek melalui banyak versi ide untuk menyempurnakannya. Mereka bereksperimen dengan berbagai bahan dan mode untuk mempresentasikan ide-ide mereka untuk mengembangkannya. Berikut adalah mode dan ide-idenya. Intuitif dan akademik, episteme, teknik, pemikiran desain, skala desain, merancang objek, mendesain ruang, merancang bangunan, merancang kota, dan disiplin sekutu. Selanjutnya, sejarah singkat arsitektur. Arsitektur lahir dari dinamika antara kebutuhan kondisi lingkungan yang kondusif, keamanan, dan sebagainya, dan cara bahan bangunan yang tersedia dan teknologi konstruksi yang arsitektur prasejarah dan primitif merupakan tahap awal dinamika ini. Kemudian manusia menjadi lebih maju dan pengetahuan mulai terbentuk melalui
Jadi keterampilan pada tahap nilai inilah terdapat proses uji coba, improvisasi atau peniruan sehingga menjadi hasil yang sukses. Seorang arsitek saat itu bukanlah seorang figur penting, ia semata-mata melanjutkan tradisi arsitektur vernakular, lahir dari pendekatan yang demikian dan hingga kini masih dilakukan di banyak bagian dunia. Next. Klasifikasi candi. Ada bentuk dasar tertentu di mana aspek umum dari candi tergantung bentuk-bentuknya yang berbeda. Ini mungkin dijelaskan sebagai berikut. Ini akan menjadi kuil di depan dinding yang melingkupi celah dan di tengah di antara dua kolom dan di atasnya pendimen dibangun secara simetris proporsi yang akan dijelaskan kemudian dalam pekerjaan ini. Sebuah contoh akan ditemukan di 3 keberuntungan di salah satu dari 3 yang paling dekat dengan kolin gerbang. Prostyle dalam segala hal seperti kuil kecuali di sudut di seberang yang memiliki 2 kolom dan memiliki architraves tidak hanya di depan seperti dalam kasus candi di Antis, tetapi juga satu di kanan dan satu ke kiri di sayap. Sebuah kuil akan menjadi parieval yang memiliki 6 kolom di depan dan 6 di belakang dengan 11 di setiap sisi termasuk kolom sudut. Biarkan kolom ditempatkan sedemikian rupa sehingga meninggalkan ruang lebar semua melingkar di antara dinding dan barisan kolom di luar. Dengan demikian membentuk jalan mengelilingi ruang bawah tanah candi, seperti dalam kasus Candi Metellus dan Marian yang tidak memiliki serambi di belakang. Hipertral adalah style di kedua serambi depan dan belakang. Di semuanya sama dengan di petral, tetapi di dalamnya memiliki 2 tingkatan kolom-kolom yang dibuat dari dinding di sekelilingnya, seperti barisan tiang peristyle, bagian tengahnya terbuka ke langit tanpa atap. Pintu lipat mengarah ke sana di masing-masing ujung di serambi di depan dan di belakang. Next. Konstruksi. Setelah mengidentifikasi bahan, langkah selanjutnya adalah mengetahui bagaimana bangunan itu dibangun dengan melihatnya dari luar dan dalam. Ini tidak selalu mudah karena mungkin disembunyikan atau ditutupi oleh bahan lain. Di dalam gedung konstruksi, atap biasanya tertutup oleh langit-langit sehingga mungkin sulit untuk mengetahui bagaimana konstruksinya. Mengunjungi lokasi bangunan atau bangunan yang lapuk dapat memperlihatkan bagian-bagian yang biasanya tidak terlihat. Tetapi tempat-tempat seperti itu sangat berbahaya, sehingga pengawasan dan izin sangat penting. Terima kasih, itu materi yang saya bawakan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Saya Najwa Muin ingin bertanya mengenai pada materi klasifikasi candi. Bisakah Anda memberikan 2 contoh kuil yang dimaksud dalam freestyle tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab saja secara singkat. Tadi coba ulang pertanyaannya. Bisakah Anda memberikan 2 contoh kuil yang dimaksud pada contoh prostyle yang ada di materi tersebut? Baik, 2 kuil. Yang pertama itu kuil Jove dan kuil Faunus. Mungkin itu saja yang saya tahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Lanjut ke pemateri berikutnya. Rahmi Ramadhani, persilakan. Oke, baik. Saya akan membawakan presentasi yang berjudul apa proses desain.
Proses desain bukanlah sebuah metode. Sebaiknya proses desain adalah sebuah eksplorasi. Ini adalah serangkaian tindakan di mana arsitek mampu menghasilkan ide dari hal-hal yang dibuat. Proses desain adalah suatu di mana ide-ide dasar dapat dikembangkan secara bertahap menjadi potongan-potongan arsitektur yang kompleks. Selanjutnya, mengembangkan kefasihan. Menjadi lancar dalam proses menggambar berarti menjadi intuitif karena menempatkan pensil pena di atas kertas menanggapi dengan mudah dan anggun konsepsi kita. Untuk mengembangkan kefasihan yang sama dalam menggambar, kita harus berlatih secara teratur sampai meletakkan garis di atas kertas adalah rileks otomatis. Respons alami terhadap apa yang kita lihat atau bayangkan, sementara kecepatan mungkin dapat dengan mendorong diri kita sendiri untuk menggambar lebih cepat. Kesempatan tanpa disiplin adalah kontraproduktif. Oleh karena itu, kelancaran dalam menggambar, membuat teknik tangan bebas dengan peralatan minimal, menggambar tangan bebas ketika kelancaran dan fleksibel lebih penting dalam proses desain daripada presisi dan akurasi. Selanjutnya, program. Program terdiri menjadi 4, yaitu dimensi spasi yang dibutuhkan untuk kegiatan. Kedua, kedekatan dan fungsional. 3, hubungan antara ruang yang dilayani dan layanan. Dan zona fungsi publik dan pribadi. Sirkulasi dibagi menjadi 3, yaitu jalur pejalan kaki, kendaraan, dan pelayanan. Kedua, pendekatan, masuk sampul dan jalur pergerakan. Ketiga, mode perjalanan horizontal dan vertikal. Selanjutnya, gedung perkantoran tinggi secara artistik. Para arsitek tanah dan generasi ini sekarang dihadapkan dengan witi sesuatu yang baru di bawah matahari, yaitu bahwa evolution untuk mendorong integritas terhadap kondisi sosial, pengelolaan khusus dari mereka yang menghasilkan denan untuk pembangun gedung-gedung kontrol-tal. Mengapa ruang penting dalam arsitektur? Ruang di dalam arsitektur adalah suatu area yang dibatasi oleh 3 elemen pembatas yang membatasi antar ruang, yakni lantai, dinding, dan langit-langit. Elemen-elemen tersebut tidak selalu nyata dan utuh, tetapi elemen tersebut bersimbol ruang luar ialah ruang dengan membatasi alam yang sifatnya tidak terbatas. Ukuran proporsi ruang menentukan fungsi yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Organisasinya yang relatif terhadap ruang-ruang lain dalam sebuah gedung menentukan tingkat akses dan hubungan fungsi-fungsi lain dalam gedung. Materi, proporsi, cahaya, dan suhu menentukan cara ruang tersebut dirasakan dan dapat digunakan untuk mendorong penghuninya agar berperilaku dengan satu atau lain cara. Formulir dan spasi ruang terus mencangkup keberadaan kita. Melalui volume ruang, kita bergerak melihat bentuk dengan suara, merasakan angin, dan mencium wewangian dari kebun bunga yang sedang berbunga. Ini adalah bahan material seperti kayu atau batu. B. Persatuan saling bertentangan bidang visual kita biasanya terdiri dari unsur heterogen yang berbeda dalam bentuk, ukuran, warna, atau orientasi. Untuk memahami dengan lebih baik struktur dari lapangan visual, kita cenderung untuk mengatur elemen-elemen yang berlawanan unsur-unsur positif yang dianggap sebagai angka dan unsur-unsur negatif yang menyediakan dukungan untuk lapangan tengah pada skala lokasi bangunan. Ada beberapa strategi untuk menghubungi bentuk sebuah bangunan dengan ruang sekitarnya. Sebagai sebuah bangunan dapat
membentuk dinding di sepanjang tepi situsnya dan dimulai menentukan ruang luar yang positif. B. Satukan ruang dalam dengan ruang terbuka pribadi tempat yang bertembok. C. Melampirkan sebagai situsnya sebagai kamar luar dan melindungi dari kondisi iklim yang tidak diinginkan. D. Sorot dan mencakup halaman atau ruang atribun dalam volume isi. E. Sendiri sebagai sebuah objek yang berbeda dalam ruang dan mendominasikan situsnya melalui bentuk dan posisi topografinya, sebuah skema eksploitasi. F. Tentangkan dan berikan wajah yang lebar untuk mengatasi tampilan, mengakhiri sumbu atau menentukan tepi ruang kota. G. Berdiri bebas di dalam situsnya tetapi memperluas ruang dalam untuk bergabung dengan ruang eksterior pribadi. H. Berdiri sebagai bentuk positif dalam ruang negatif. Baik, mungkin sampai situ materi saya. Apakah ada dari teman-teman yang mau bertanya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya kepada Rahmi Ramadhani. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan program dan sirkulasi? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Saudara Adiatma. Apa yang dimaksud program dan sirkulasi? Program adalah suatu rancangan struktur desain atau kode skema maupun bentuk yang lainnya dengan yang disusun sesuai alur algoritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan. Sedangkan sirkulasi adalah suatu bentuk rancangan atau alur-alur luar ruang pergerakan dari suatu ruang ke ruang lainnya dengan maksud menambah estetik agar dapat memaksimalkan sirkulasi ruang untuk dipergunakan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah Saudari Adiat menerima? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya sangat menerima jawaban dari Rahmi Ramadhani. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjut ke pemateri yang terakhir. Kepada Adiatma, persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan materi. Saya akan membawakan materi yaitu konstruksi. Konstruksi dapat diartikan sebagai gabungan dari elemen struktur dan elemen non-struktur. Dengan kata lain, konstruksi bangunan adalah objek bangunan secara keseluruhan yang terbentuk atas satu kesatuan dari struktur-struktur. Salah satu contoh konstruksi antara lain rumah, gedung, jembatan, dan jalan raya. Setelah mengidentifikasi bahan, langkah selanjutnya adalah mengetahui bagaimana bangunan itu dibangun dengan melihatnya dari luar dan dalam. Ini tidak selalu mudah karena mungkin disembunyikan atau ditutupi oleh bahan lain. Di dalam gedung, konstruksi atap biasanya tertutup oleh langit-langit, sehingga mungkin sulit untuk mengetahui bagaimana konstruksinya. Mengunjungi lokasi bangunan atau bangunan yang lapuk dapat memperlihatkan bagian-bagian yang biasanya tidak terlihat, tetapi tempat-tempat seperti itu sangat berbahaya sehingga pengawasan dan izin sangat penting. Selanjutnya, fundamental arsitektur. Next. Konstruksi dapat diartikan sebagai gabungan dari elemen struktur dan elemen non-struktur. Selanjutnya fundamental arsitektur, yaitu ruang. Maaf. Mengapa ruang penting dalam arsitektur? Ruang adalah kekosongan antara bentuk. Ini adalah media arsitektur karena ruang dapat dihuni.
Dalam arsitektur, ruang juga dikonfigurasi dengan hati-hati untuk menampung berbagai fungsi menyediakan tujuan untuk sebuah bangunan. Arsitektur adalah lingkungan yang dialami oleh penghuninya. Arsitek membuat pengalaman ini adalah hasil langsung dari desain. Meskipun ruang adalah media utama arsitektur, ruang juga didefinisikan dan dikandung oleh bentuk. Ruang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bentuk dan ruang, kesatuan yang berlawanan, dan ruang yang membentuk, dan ruang yang menentukan bentuk. Ruang yang menentukan bentuk juga terbagi menjadi 4, yaitu elemen horizontal yang mendefinisikan ruang, elemen vertikal yang mendefinisikan ruang, bukaan dalam elemen, dan kualitas arsitektur. Selanjutnya order. Berikut elemen-elemen organisasi bentuk yang mendefinisikan hubungan antara komponen, yaitu organisasi bentuk ruang, ruang dalam ruang, ruang saling mengunci, ruang berdekatan, ruang yang dihubungkan oleh ruang bersama, organisasi spesial, organisasi terpusat, organisasi radial, organisasi terkelompok, organisasi grid, sirkulasi diatur oleh organisasi, prinsip-prinsip penataan. Next, selanjutnya proses desain arsitektur. Proses desain bukanlah sebuah metode. Metode menyeratkan bahwa hasil dapat diprediksi hingga tingkat akurat tertentu. Sebaliknya, proses desain adalah eksplorasi. Ini adalah serangkaian tindakan di mana arsitek mampu menghasilkan ide-ide dari hal yang dibuat. Alat dan teknik untuk menghasilkan ide yaitu yang pertama gambar spekulatif, proses kreatif, berpikir di atas kertas, pembuatan diagram, pemodelan, dan pengembangan konsep. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apakah teman-teman ingin bertanya? Silakan. Saya bertanya. Saya Rahmi Ramadhani akan bertanya kepada Adiatma. Apa saja prinsip-prinsip yang ada pada elemen-elemen yang bentuk organisasi yang mendefinisikan hubungan antara komponen? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rahmi Ramadhani. Jawabannya yaitu prinsip-prinsip penataan ada 3, yaitu sumbu, simetri, dan hierarki. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Apakah Saudara Rahmi Ramadhani menerima jawaban tersebut? Saya menerima jawaban dari Adiatma. Baik, terima kasih. Sebelumnya. Baik, itu tadi hasil materi kami dari kelompok 5. Saya sebagai moderator akan menutup hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Oke. Di 6 menit, Jiwe. Kenapa?